Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'd. Langkah yang pertama, selalu kita haturkan puja serta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih sampai saat ini telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Dalam hal ini Allah menjelaskan, menegaskan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu ingin menghitung nikmatku, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebihnya nikmat iman dan ihsan. Di samping itu pemirsa, kita juga tidak akan pernah bosan untuk selalu mengaturkan salawat dan salam kepada sang kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat beliau yang kita harapkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu saat nanti di akhirat kelak tidak akan berfungsi, tidak akan bermanfaat malun wala banun, harta, jabatan, tahta, anak sekalipun wanita, melainkan dengan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemirsa, dengan mengharap syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Karena dengan cara kita yang sering bersolawat kepada beliau, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia serta di akhirat kelak nantinya. Yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan mencoba menyampaikan isi pidato saya yang berjudul akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela, ataupun sering kita dengar akhlakul mahmudah wa akhlakul madmumah. Pertama sekali kita akan membahas tentang akhlakul mahmudah ataupun akhlak yang terpuji. Bagaimana dengan pembahasan ataupun pengertian dengan akhlak yang terpuji? Ternyata hadirin wal hadirat, akhlak tersebut juga dibagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan akhlak kita sebagai hamba terhadap Tuhannya, sebagai Sang Pencipta, dengan kriteria dengan akhlak yang baik? Ternyata hadirin wal hadirat, akhlak kita dikatakan dengan akhlak yang baik dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berbentuk mahdoh dan ghairu mahdoh, yang berbentuk kewajiban maupun yang sunnah. Kita mengerjakan perintah Allah yang 5 perkara, mendirikan dan melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian membayar zakat dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Di samping itu hadirin wal hadirat, kita juga dianjurkan agar selalu melaksanakan perintah dan anjuran-anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbentuk sunnah, baik itu melaksanakan puasa Senin Kamis, melaksanakan ataupun membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah-ibadah yang baik lainnya. Ini sudah termasuk dengan pengamalan ataupun akhlak yang terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada akhlak terhadap sosial. Bagaimana akhlak kita yang baik? Bagaimana dengan takaran ataupun ukuran akhlak kita dikriteriakan pada akhlak yang baik terhadap sosial? Pemirsa, sering kita dengar bahwasanya menghormati yang lebih tua dan menyayangi lebih kecil,
ketika ada orang tua ataupun ada yang lebih tua di atas kita lewat di hadapan kita, maka lebih baiknya, alangkah baiknya kita menyapa dan memberikan salam kepada beliau, yang mengucapkan salam dan dengan sopan santun. Jangan seperti tindakan yang telah berlalu, yang telah viral pada zaman sekarang ini. Na'udzubillah, ada segerombolan anak sekolah yang ketika melewati seorang nenek, beliau berhenti kemudian tiba-tiba menendang si nenek tersebut. Na'udzubillah. Hal tersebut adalah sudah memperlakukan akhlak yang tidak baik di hadapan sosial, di hadapan masyarakat. Oleh karena itu pemirsa, marilah kita menjaga akhlak dengan baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana akhlak kita terhadap lingkungan alam di sekitar kita. Dalam artian, bagaimana cara kita dengan mempergunakan akhlak kita terhadap lingkungan yang baik. Bahasa sederhananya atau contoh sederhananya kita berikan, kita dapat melestarikan lingkungan kita ini dengan sebaik mungkin. Kita menjaga kebersihannya, menjaga kelestarian alamnya, dan menjaga seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling perumahan kita. Selanjutnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada akhlakul madmumah. Akhlakul madmumah juga terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, bagaimana akhlak yang tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini didefinisikan dengan orang ataupun kita yang sebagai umatnya, sebagai hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri, tidak menjalankan dan tidak melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian mengkufuri dan selalu menghina Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa adil dan tidak pernah melaksanakan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut sudah menjadi akhlak yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa. Kemudian yang kedua, ada akhlakul madmumah, akhlak yang tercela kepada sosial pula. Bagaimana dengan akhlak yang tercela di hadapan masyarakat, yaitu dengan tidak bersopan santun, selalu mencaci maki terhadap sesama, selalu dengan perkataan yang kotor, dan tidak menghormati yang lebih tua. Pepatah Arab mengatakan al-adabu fawqal ilmi, bahwasanya akhlak, moral, tingkah laku dan etika lebih tinggi daripada ilmu. Kemudian yang ketiga, ada akhlakul madmumah, akhlak yang tercela bagi lingkungan. Dalam hal ini bagaimana batasan ataupun kriteria dengan akhlak yang tercela terhadap lingkungan. Ternyata pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang tidak melestarikan lingkungannya, yang selalu membuang sampah sembarangan, yang selalu menebang pepohonan yang ada di hutan, yang selalu tidak menyayangi binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, itu sudah termasuk orang yang memiliki sifat ataupun akhlak yang tercela. Semoga kita terhindar daripada sifat-sifat yang tercela. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya untuk pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.